dan menghasilkan buah yang takkan binasa. Sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan dalam Injil hari ini memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya gambaran tentang Allah di dalam pertumbuhan, perkembangan, dan berbuahnya iman kita. Perkembangan dan buah dari iman itulah yang menjadi syarat yang manis bagi Tuhan
untuk boleh memasuki kerajaan surga. Sebab setiap orang telah ditanamkan iman, dan semuanya ini diharapkan iman seperti mina yang telah diberikan dan dipercayakan itu hendaknya bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan ketika buahnya itu banyak, maka layaklah seseorang untuk memasuki kerajaan surga. Di mana pentingnya gambaran tentang Allah, di mana kita semua tentunya di dalam iman ini, setiap pribadi menerima salib masing-masing, beban hidup masing-masing. Sejauh mana iman itu mampu untuk terus menanggung beban dan penderitaan yang ada, persoalan-persoalan hidup yang mendewasakan setiap umat manusia, dan itu berkembang dan berbuah menjadi hal yang baik. Gambaran tentang Allah seperti hamba yang disebut dengan yang jahat ini, dia memiliki gambaran tentang Allah yang keliru, di mana dia melihat Allah itu Allah yang keras, kejam, tidak peduli dengan penderitaan manusia. Oleh karena itu, manusia yang semacam ini, hamba yang dilihat oleh Allah ini, terlihat bahwa dia mandek dalam iman. Apa yang telah diberikan oleh Allah, bahwa dia mempunyai akal budi dan hati nurani untuk mengenali sabda-sabda Allah. Tetapi dia mandek dalam iman, karena dia melihat Allah itu adalah Allah secara negatif, di mana Allah dipandangnya tidak peduli dengan penderitaan manusia yang ada. Terus-menerus dia menyimpan segala beban dan derita yang ada itu dengan rasa kecewa kepada Allah. Allah, di manakah engkau ketika orang yang saya sayangi sakit dan meninggal dunia? Terkadang bertanya pula, ya Allah, di mana engkau? Mengapa temanku mengalami kecelakaan? Allah, mengapa engkau mengambil keluargaku? Dan segala sesuatu dipertanyakan kepada Allah, di mana Allah sepertinya tidak banyak turun tangan menolong penderitaan manusia di muka bumi ini, di mana ada kejahatan, orang dipukul dengan tongkat bisbol dan Allah tidak menghadangnya, atau bagaimana Allah tidak membantu orang-orang yang dipersekusi dan lain-lainnya. Hamba yang semacam ini melihat Allah yang tidak turun tangan di dalam penderitaan hidup manusia, mengalami kemandekan di dalam iman. Dia terus-menerus mempersalahkan Allah yang tidak peduli. Demikianlah dia tidak hanya mandek, bahkan mundur menjauh dari Allah. Meninggalkan Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus yang akan jadi Raja semesta alam adalah sebuah kerugian. Di sinilah kita bisa melihat bagaimana hamba tersebut akhirnya berkata, saya tidak mau dia menjadi raja bagi kami. Itu berarti menolak Tuhan. Hamba manusia yang tidak mau dipimpin oleh Allah, di mana mandek di dalam imannya karena melihat Allah secara negatif melulu, tidak akan bertumbuh, berkembang, apalagi berbuah dalam iman. Berbeda dengan hamba-hamba atau orang-orang yang melihat Allah secara positif, seperti penerima 10 mina dan 5 mina ini. Mereka menerima beban dan penderitaan begitu istimewa dari Allah, bahwa Allah pastilah akan mengganjari setiap orang yang setia memikul salibnya di dalam iman. Sebab Allah itu Maha Rahim, Maha Kasih dan Maha Adil. Dia menyertai setiap perjuangan manusia dalam memikul beban dan salibnya, seperti putranya sendiri yang bahkan memikul salib itu. Ada solidaritas dari Allah, di mana Allah tidak pernah berdiam membiarkan manusia di dalam penderitaannya. Orang yang melihat Allah secara positif semacam ini bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam iman. Imannya makin maju,
dan itu nyata dalam diri Santo Santa yang senantiasa tetap setia di dalam penderitaan hidupnya dan terus-menerus di dalam kemartirannya, dia senantiasa memegang Tuhan di dalam imannya dan percaya Allah sebagai Allah yang mengasihi dan akan mengganjari setiap tindakan-tindakan dari manusia yang senantiasa setia di dalam iman. Sehingga ketika kita setia di dalam iman, kita bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam iman kita, nyatalah terbuka kerajaan surga bagi kita semua.